sebagai pembicara pertama, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya akan disclaimer bahwasanya framing bahwa sifat mudah bergaul bukanlah serta-merta manusia yang ekstrovert atau yang keluar-keluar, teriak-teriak dan sebagainya. Tapi di sisi kami, easygoing person adalah orang yang dimana mereka memiliki kemampuan untuk membangun relasi positif misalnya. Dunia ideal yang kami inginkan adalah dunia yang dimana seluruh atmosfer masyarakat memiliki hak untuk bergaul dimanapun dan kapanpun, yang dalam maksud kami adalah interaksi positif yang sehingga di lingkungan kamu pada akhirnya akan tetap diterima di masyarakat, sehingga tidak akan ada ada yang perlu disesalkan jika kamu A. mudah bergaul atau menjadi easygoing person, yang B. kamu tidak terlahir sebagai manusia yang ekstrovert misalnya, tapi pada akhirnya kamu akan tetap bisa untuk memasuki ranah manusia-manusia yang easygoing person tersebut, sehingga kamu akan tetap bisa diterima. Yang akan saya jelaskan dalam matriks glorifikasi di sisi saya. Dewan Juri yang terhormat, namun sebelum itu saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu bentuk glorifikasi mudah bergaul sebagai karakter yang dianggap ideal itu terjadi. Yang Dewan Juri yang terhormat, manusia memiliki hak kebebasan berekspresi. Di status quo, manusia-manusia ekstrovert atau easygoing di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya dapat mengungkapkan perasaan-perasaan mereka. Hal ini bisa terlihat seperti, guys, tadi aku ngelakuin ini, atau DM aku dong kalau kamu mau berkolaborasi dengan aku, dan lain sebagainya. Sehingga secara general media sosial membuka banyak peluang, seperti kamu bisa menjadi content creator misalnya, kamu bisa menjadi pedagang, kamu bisa open jasa titip, atau kamu bisa menjadi open mentoring sebuah tutorial editing misalnya, yang dimana di sisi kami akan membuka keuntungan. Ya, seperti yang pertama dari segi matriks ekonomi, seperti yang telah saya jelaskan di operasional media sosial status quo, seperti konten kreator, pedagang ataupun open mentoring. Hal ini akan menguntungkan di sisi kami pasar kerja, sehingga namun perlu saya jelaskan bahwasanya pasar kerja tersebut terjadi yang dimana ketika kamu melihat di media sosial sebuah konten kreatif dan kamu termotivasi untuk mengikuti hal tersebut, walaupun pihak pro akan mengatakan hal tersebut tidak dapat langsung viral, namun Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami adalah aktor yang tidak mudah menyerah karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut ternyata memang benar-benar passionnya atau bakat mereka dalam ilmu komunikasi, sehingga akan ada interest dalam dirinya sendiri untuk antusias, walaupun dalam hal tersebut mereka sebagai perintis, tetapi mereka akan tetap mendapatkan impiannya sebagai konten kreator misalnya jika mereka berusaha dan memang benar-benar adalah passionnya mereka. Yang kedua, walaupun bukan passion atau di bidang komunikasi mereka, namun mereka akan tetap bisa belajar melalui TikTok ataupun mentoring online yang sukarela atau memberikan secara gratis atau free trial, entah itu terkait bisnis misalnya, yang sehingga ataupun tentang tutorial mengedit yang kreatif misalnya. Sehingga yang ketiga, walaupun mereka mengatakan jika dunia tersebut dinormalisasikan maka akan menyudutkan orang-orang introvert ataupun menimbulkan overstimulasi yang telah dikatakan oleh P1 Pro bahwasanya, atau mereka kewalahan terhadap aktor interest misalnya. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami pihak oposisi menjawab bahwasanya orang-orang introvert ada dunianya sendiri kok, yang dimana orang-orang introvert akan tetap memiliki batas sosial melalui bentuk-bentuk mereka, akan tetap memilih batas sosial melalui bentuk-bentuk mereka sendiri, yang dimana lingkungan tersebut yang membuat mereka nyaman dan juga tetap bisa berinteraksi. Misalnya, hal ini dapat dilihat melalui misalnya kamu tidak perlu menjadi manusia yang berisik atau harus ajak ngomong semua orang yang ada di dalam ruangan itu, lalu kamu dijustifikasi sebagai orang yang mudah bergaul. Namun juri di sisi kami bahwasanya setidaknya kamu bisa hadir dan kehadiranmu itu dapat bermakna melalui kamu bisa sharing ide misalnya dalam sebuah rapat atau dalam sebuah komunikasi. Yang kedua, lalu kamu bisa membangun relasi misalnya, atau kamu dapat membangun kerjasama. Jadi akan ada matriks kenyamanan di sisi kami. Karena pun kamu introvert, tapi misalnya kamu berada dalam sebuah ruangan atau sebuah ruangan tempat kerja yang dimana hal tersebut dapat membuatmu nyaman, hal tersebut dapat membuatmu berinteraksi dengan orang-orang yang sefrekuensimu, atau hal tersebut atau walaupun kamu introvert, tapi jika kamu dapat berkontribusi dengan memberikan ide yang bagus misalnya, maka kamu akan sebagai orang introvert, kamu pun juga menjadi orang yang mudah bergaul. P1
Pro mengatakan bahwasanya hal ini akan meningkatkan nepotisme. Seperti misalnya kamu kenalan dengan ini, maka dengan kepala bagian misalnya, maka kamu juga bisa menjadi penerusnya. Namun juri Pro terlalu kejam dan terlalu mencampur adukan kemampuan sosial dengan penyalahgunaan relasi. Mari kita netralisasi bahwasanya mudah bergaul hanya berarti jika kamu mampu membangun komunikasi dan juga kepercayaan, terlepas dari seperti yang kita ketahui bahwasanya nepotisme itu terjadi seperti kurangnya transparansi dalam proses pemilihan misalnya, atau tidak ada standar seleksi yang jelas atau prosedur yang jelas, atau aktor yang berkuasa dalam jabatan misalnya. Namun juga hal tersebut akar masalahnya adalah institusinya yang buruk, bukan dari sifat mudah bergaul dan lain. Justru, mari saya jelaskan dalam argumen satu bahwasanya glorifikasi mudah bergaul bisa membantu orang-orang non privilege atau masyarakat marginal. Karena orang yang dilahirkan dari keluarga elit misalnya, pada esensinya mereka sudah punya koneksi dari awal, tidak terlepas mereka introvert ataupun extrovert, yang dimana mereka tidak perlu butuh bergaul pun mereka sudah punya ayah atau ibu yang berkuasa misalnya, sehingga itu tidak perlu mengukur kemampuannya dan akan tetap dipilih untuk menjadi kepala institusi misalnya. Namun di sisi kami, orang yang biasa atau marginal atau bahkan marginal membutuhkan kemampuan sosial untuk yang pertama, mereka bisa mencari mentor bimbel misalnya atau sukarelawan yang mau mengajar kamu dari basic terhadap sesuatu yang ingin kamu tekuni. Yang kedua, kamu bisa memasuki komunitas-komunitas yang sesuai dengan interest kamu sebagai aktor, entah itu kamu introvert ataupun kamu berada di dalam suatu lingkungan yang dimana kamu terlahir sebagai orang yang marginal. Sehingga komparasi kami, Pro tetap berada dalam ranah bahwasanya mudah bergaul menciptakan nepotisme yang sehingga akan tidak menciptakan ketidakadilan terhadap suatu masyarakat. Namun di sisi kami, sisi kontra, kami akan tetap dapat menetralisasi dan berlaku adil bagi lapisan seluruh masyarakat. Terima kasih.